Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, mata pelajaran PPKN kelas 4, kita mempelajari tentang tata cara menyampaikan pendapat yang sesuai dengan aturan. Mari kita simak pembelajaran video ini bersama-sama. Nah, kita mulai dari pengertian musyawarah dulu ya, anak-anak. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, dalam kurung mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melakukan musyawarah, entah dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, sesuai dengan Pancasila, sila keberapa ya anak-anak? Iya, sila keempat, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Ayo, kalian masih ingat apa bunyi dari sila keempat? Adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah bunyi dari sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Pengamalannya pada sila keempat, salah satunya yaitu musyawarah. Seperti pengertian tadi, kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mengambil keputusan bersama. Nah, dalam bermusyawarah tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda dari peserta musyawarah. Jadi sikap kita terhadap perbedaan pendapat, kita harus saling menghormati. Nah, ini pengamalan Pancasila, sila keempat, salah satunya adalah setiap masyarakat bebas mengeluarkan atau menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Misalkan di dalam kelas, kita mau menentukan ketua kelas, maka jalan yang harus kita lakukan yaitu dengan musyawarah. Misalkan dalam lingkungan keluarga, kita akan menentukan tujuan tempat rekreasi. Nah, maka kita harus melakukan musyawarah terhadap anggota keluarga. Nah, semua anggota keluarga berpendapat mintanya kita rekreasi kemana. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecil dalam melakukan musyawarah. Nah, dalam menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah, itu harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Nah, yang pertama, pendapat itu harus disampaikan dengan jelas. Artinya jelas apa? Yaitu sesuai dengan pokok permasalahannya. Harus jelas. Yang kedua, dalam menyampaikan pendapat, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Artinya,
Jika ada peserta lain yang sedang berpendapat, nah kita tidak boleh langsung memotong pembicaraannya. Kita tunggu dulu peserta tersebut sampai selesai pendapatnya, baru kita menjelaskan pendapat kita. Jadi kalau ada orang yang berbicara, berpendapat, kita tidak boleh langsung memotongnya, tapi kita mendengarkan dulu pendapat orang tersebut sampai selesai. Yang keempat, tidak bertele-tele. Artinya pendapat itu tidak boleh panjang, lebar, di luar pokok permasalahannya. Itu tidak boleh. Jadi pendapat itu harus to the point, sesuai dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Yang terakhir, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Ini sangat penting. Apabila pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, kita tidak boleh memaksa agar pendapat kita bisa diterima dalam musyawarah. Jika pendapat kita tidak diterima, sikap kita harus apa, anak-anak? Iya, kita harus lapang dada, harus legowo, harus ikhlas, dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang lebih penting, hasil keputusan musyawarah itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan pendapat. Nah, sekarang apabila setiap peserta musyawarah tidak mematuhi aturan ketika menyampaikan pendapat, maka akan terjadi apa? Yang pertama, sulit mencapai kesepakatan. Artinya kita akan sulit mencapai tujuan yang disepakati dan sangat mungkin menyebabkan terjadinya perselisihan. Jadi anak-anak, agar tujuan musyawarah cepat tercapai dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka kita harus mematuhi aturan musyawarah seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, sampai di sini pembelajaran videonya untuk menguji kemampuan kalian bisa soal berikut ini. Soal 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.